Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang dimuliakan, di majelis yang disebut nama kita insyaallah, di majelis yang lebih mulia, majelisnya para malaikat al-muqarrabin, para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Insyaallah pada malam hari ini setiap yang hadir di sini disebut namanya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelisnya para malaikat, yang mana pada minggu yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai sedikit daripada bab yang di situ menjelaskan tentang syarat bagaimana khusyuk dan hudurnya hati kita di dalam salat. Kemudian memang Imam Al-Ghazali juga di awal kitab Ihya Ulumuddin sudah menjelaskan bahwa di situ fadilah-fadilah orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, dan insyaallah kita dapatkan, kita niatkan di majelis seperti ini kita mendapatkan fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan daripada minggu yang lalu, dan perlu kita ulangi sedikit, yaitu menghadiri majelis seperti ini lebih baik daripada 1000 menjenguk orang sakit. Minggu yang lalu sudah kita sebutkan 1000 rakaat lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Kalau Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad setiap malamnya salat 1000 rakaat, nah kita cukup juga dengan hadirnya dan mengambil kita sedikit daripada manfaat atau fadilah atau keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di majelis ilmu seperti ini. Kita insyaallah dicatat hadirnya kita di majelis seperti ini menjadi pahala tadi 1000 rakaat. Kemudian lebih baik daripada 1000 menjenguk orang sakit juga kita dapatkan insyaallah, dan juga lebih baik daripada 1000 melayat. Melayat ini apa bahasa Indonesia? Bahasa ini ya? Belangar. Lebih baik daripada 1000 belangar. Tidak pernah sehari dalam satu hari kita belangar 1000 orang, tidak pernah. Tapi dengan kita pasang niat untuk mendapatkan hal tersebut di majelis seperti ini, insyaallah kita dapatkan. Apalagi yang dibaca adalah kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan tidak sampai derajatnya orang menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sudah mengamalkan apa-apa yang ada di kitab Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini salah satu yang diriwayatkan. Imam Ghazali ini punya banyak karangan kitab. Salah satunya Ihya Ulumuddin. Kemudian sebelum Ihya Ulumuddin, karena kita baca Ihya Ulumuddin, kita baca sedikit karena setiap Ihya Ulumuddin ini selalu Imam Ghazali mengutamakan di bab pertama yang pernah kita baca 2 tahun yang lalu, yaitu tentang fadilah ilmu tadi. Nah, jadi dikatakan seperti di kitabnya, harusnya setiap orang yang memulai menjadi orang yang kepingin mendapat hidayah, ada kitab Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah, permulaan orang akan mendapatkan hidayah. Nah, ini salah satu kitab yang mana para aulia juga para orang-orang soleh mendapatkan futuh di dalam membaca kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Salah satunya seperti di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, karena di kitab Bidayatul Hidayah ini isinya apa? Adab-adab keseharian. Di situ semua adab, bagaimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, bagaimana masuk rumah, keluar rumah, kemudian bagaimana tidur, bangun tidur, semua adab-adab isinya di kitab Bidayatul Hidayah. Nah, jadi di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada satu orang membaca kitabnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu membaca kitabnya Imam Ghazali di bab adab masuk ke jeding, ke WC. Bukan adab masuk masjid, yang dia baca kitab masuk WC. Setelah dia baca masuk dan keluar WC, dia baca adab itu. Ternyata dia amalkan selama 40 hari, dapat futuh, dibukakan hatinya.
dan mendapatkan ilmu laduni. Bagaimana kalau bab masuk masjid? Bagaimana kalau bab yang lainnya? Nah, jadi ini salah satu kekhususan kitabnya Imam Al-Ghazali, dan semua amalan yang ada di kitab seperti Bidayatul Hidayah, kemudian Ihya Ulumuddin ini sudah sangat tinggi sebenarnya. Cuma kita mengambil barokah. Bagaimana? Karena dikatakan faham tidak faham orang yang baca kitab Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin selama 40 kali khatam, maka insyaallah dia tidak diragukan mendapatkan ketenangan hati dan mendapatkan futuh, mendapatkan kebukaan kelapangan hati. Dan juga seperti kitab Al-Bidayatul Hidayah, di dalam sebuah riwayat ada 3 orang yang di situ dari kota Hadramut di kota Tarim mengamalkan berziarah ke makamnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Setelah berziarah, 3-tiganya berjanji, satu dari bangsa Al-Idrus, satu lagi dari bangsa Al-Jufri, dan satu lagi dari masyayikh dari Al-Bagharib. 3 ikhwan tadi di dalam satu halaqah, di dalam satu kelas, di dalam pelajaran di kota Tarim. Mereka berziarah di Faqih Muqaddam dan berjanji membaca kitabnya Imam Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah tadi, dari awal sampai akhir, dan setiap bab yang dia baca dia akan amalkan dalam keseharian. Setelah berjanji di makam di depan Sayyidina Al-Ustaz Al-Faqih Al-Muqaddam, pulang ke rumah dan di setiap halaqah dia membaca kitab tersebut. Setelah khatam, dia kembali lagi menghatamkan kitab tersebut di Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Setelah khatam dia berdoa, ya Allah, jikalau kau terima amal ibadahku dan adab-adabku di dalam keseharianku di dalam kitab Bidayatul Hidayah, permudahlah langkah kami untuk sampai ke umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita malu setiap melangkah di majelis ilmu, di majelis maulid, dari rumah kita niatkan setiap langkah kita, Allah permudah. Ya Allah, aku mudahkan langkahku untuk menghadiri majelis seperti ini, majelis maulid dan majelis-majelis yang lain. Kau permudah langkahku untuk sampai ke umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga orang tadi tidak lama dipanggil, sampai tidak ada uang, kantongnya kering, tapi bisa sampai ke Mekah dari kota Hadramut. Tiga-tiganya sampai di Madinah. Di zaman tersebut belum ada peraturan seperti zaman ini, banyak peraturan, disuruh cepat jalan, tidak boleh diam di depan makam Rasulullah. Yang dulunya cuma ada penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mereka duduk di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat di zaman tersebut, karena tidak diragukan rohnya Nabi Muhammad itu hadir dimanapun disebut namanya, dia hadir rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sering mengatakan orang-orang di dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, barang siapa yang telah memandang wajah Rasulullah di dalam tidur, maka dia akan bertemu langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 orang tadi dari makamnya Rasulullah keluar tangannya Rasulullah. Senang dengan amalannya, kesehariannya, dan diberikanlah hadiah ketiga orang tadi. Yang dari Al-Idrus dikasihkan buku notas, hadiah dari Rasulullah. Yang satu lagi dikasih nampan Al-Jufri, nampan apa, dulang, bahasa Lomboknya nari apa. Yang satu lagi Al-Bagharib dikasih hadiah rotan, pentung. Setelah balik dari Haram Al-Madinah dan umrah di Haram Al-Makkah, ketiga orang tadi kembali ke kota Tarim di Hadramut, dan sebagian mereka keluar dakwah. Yang Al-Idrus dakwahnya sampai ke Mesir. Di Mesir ketemu dengan ulama-ulama yang ada di Mesir. Karena ulama Mesir ini Masya Allah, kitab banyak dia khatamkan banyak. Dia kuasai kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis.
kitab-kitab fuqaha. Tapi masuk dari bangsa Al-Idrus ini tidak banyak khatam kitabnya. Cuma kalau ada suatu masalah di para mufti yang ada di Mesir kebingungan tidak bisa menjawab dalam masalah tersebut, dipanggil yang Al-Idrus tadi, dikeluarkan notasnya, di situ pasti ada jawabannya. Ini apa? Karena dapat hadiah tadi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang Al-Jufri dalam riwayat dakwahnya sampai ke India. Sampai di India kalau ada majelis kayak gini, selesai majelis sudah dari rumahnya dari keluarganya ditaruh di nampan itu nasi kayak gini. Mungkin minggu yang lalu yang hadir berapa? 11 atau 12 orang. Tidak habis itu nasi. Malam ini hadir 1000 orang misalnya, tidak habis itu nasi. Karena apa? Tumbuh dari nampan yang dikasih oleh Rasulullah tadi, berkahnya. Ini salah satu karamah. Kemudian yang Al-Bagharib, masyayikh dari bangsa Al-Bagharib tadi tidak keluar dari kota Tarim. Makanya sampai sekarang di kota Tarim dari bangsa Al-Baharmi dan Al-Bagharib itu punya me'lamah. Me'lamah ini kayak kita di sini TPQ, TPA untuk ngajar anak-anak kecil ngaji. Nah, di situ masih ada sampai sekarang dari zaman sudah ratusan tahun. Dan Al-Bagharib ini dikasih rotan tadi untuk mentung anak-anak. Dan subhanallah, kalau ada anak-anak yang susah hafalannya dipentung langsung bisa hafal. Nah, kalau masih ada itu kita enak dipentung langsung hafal apa yang kita. Nah, ini salah satu kekhususan adab-adab yang ada di kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Dan pada minggu yang lalu kita sudah mulai membaca ada 3 ayat yang di situ aqimus shalah lidzikri wa la takum minal ghafilin hatta ta'lamu ma taqulun. 3 potongan ayat tadi, salah satunya dari surat Thaha, kemudian surat Al-A'raf dan surat An-Nisa. Dan sudah kita jelaskan sedikit daripada bagaimana seseorang di dalam sholat jangan sampai menjadi al-ghafilin, jangan lalai. Sebagian orang hadir di dalam sholat ternyata di dalam sholatnya lebih cepat ingat, kayak cerita yang lalu. Ada sesuatu yang dia lupa, kalau dalam sholat cepat ingatnya. Jadi sebuah kisah di zamannya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin. Di situ satu orang ini menjadi imam minas shalihin daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid di kota Tarim, menjadi imam. Selesai salam dia bilang ada 2 orang yang tidak khusyuk gitu. Dari sekian shaf yang hadir di situ langsung dipanggil, diumumkan ada 2 orang dari makmumin katanya yang tidak khusyuk, yang lainnya khusyuk semua alhamdulillah. Karena dibilang 2, 1 sudah nunduk sudah. Nah, ini saya salah satunya, yang satu lagi nunduk. Setelah bubar orang dipanggil 2 orang tadi. Benar, ada yang tidak khusyuk ya. Kenapa tidak khusyuk di dalam sholat? Orang apa namanya yang 2 orang tadi tidak bisa menjawab, diam saja gitu. Dia bilang sesungguhnya karena malu tidak bisa mau jawab. Dia bilang imam tadi mengatakan sesungguhnya tadi di dalam sholat aku mencium 2 bau. Yang pertama bau pengantin, bau harum. Yang satu baunya bau ikan asin, ikan apa namanya? Lakom apa itu, ikan ya kayak baju amis. Dilihat yang ngangkat kepalanya, yang satu, iya saya baru menikah, saya baru jadi pengantin. Dalam sholat saya rindu sama istri. Nah, sehingga seorang imamnya tadi cium bauan yang harum. Kemudian yang kedua baunya bau tidak enak. Ternyata ini yang makmum yang kedua ngakunya saya mau ke pasar, mau beli baju, mau beli lava, mau beli ikan kering, tapi uangnya kurang pas kan. Dari mana saya mau dapat sekarang uang? Sehingga
kepikiran di dalam sholat. Nah ini sebabnya imam tadi mencium bau yang tidak enak tadi. Nah ini pada minggu yang lalu sudah kita jelaskan, Imam Ghazali di dalam kitabnya menjelaskan janganlah seseorang itu tatkala dia ingin salah satu daripada syarat khusyuk di dalam sholat, tinggalkan semua. Bahkan ada sebuah riwayat, idza ja'al asya faqaddimil asya 'alal isya. Itu hadis. Jadi kalau misalkan sekarang datang adzan isya, kemudian ada yang bawa, masya Allah, kambing guling dari sana, katanya udah siap, waktu sholat siap, juga makan malam siap. Kalau pada lapar, tatkala nanti pasti akan sholat, akan memikirkan kambing guling itu, katanya hadis yang sahih, hadis yang tadi, maka makan dulu baru sholat. Jangan kepikiran makan baru di dalam sholat. Nah, jadi ini salah satu syaratnya khusyuk di dalam sholat. Idza ja'al asya faqaddimil asya 'alal isya. Ini hadis sahih. Nah, jadi dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam sebuah hadis disebutkan di kitab Imam Ghazali lanjutan, kam min ghaim hadzahu min salatihi at-ta'ab wan nasab wa ma arada bihi illa al-ghafil wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa lil ibadi min salatihi illa ma aghna minha. Nah, jadi dikatakan berapa banyak orang yang berdiri di dalam salat, di dalam salatnya, akan tetapi yang dia dapatkan adalah cuma capek dan kelelahan saja. Sama sepertinya di dalam puasa. Nah, di dalam puasa, di dalam sebuah hadis yang sahih juga disebutkan berapa banyak orang yang puasa tetapi di dalam puasanya dia dapatkan haus dan lapar saja. Begitu juga di dalam sholat. Di dalam sholat ada beberapa orang hanya yang didapatkan capek berdiri, ruku, sujud, walaupun syarat-syarat sah seperti di dalam sholat, seperti di dalam puasa sudah dia penuhi. Nah, jadi di dalam puasa kita sudah memenuhi imsak, sudah kita jaga, kemudian sholat kita jaga sampai adzan maghrib baru kita berbuka puasa. Tetapi di dalam hari itu kita penuhkan waktu kita untuk menggunjing atau menggibah atau hal-hal yang di situ penyebab daripada yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Nah, begitu juga katanya Imam Al-Ghazali di dalam bab sholat khusyuk di dalam sholat ini adalah salah satu kemungkinan daripada yang hanya kita dapati di dalam sholat kita hanyalah capek di dalam berdiri atau ruku atau sujud, apalagi imamnya rukunya panjang misalnya, atau tapi si makmum yang dipikirkan ya tadi kayak bau ikan, bau pengantin atau yang lainnya, bau makanan atau hal-hal yang tidak khusyuk di dalam sholat. Katanya Imam Ghazali ini adalah yang dia dapatkan capeknya saja. Nah, semoga kita ditanamkan sifat khusyuk kita di dalam sholat dan dicatat ibadah kita amalan makbulah, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan amalan tersebut, amalan apapun jenis amalan, baik itu sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, berapa banyak yang kita lakukan, ada yang diterima dan ada yang mungkin tidak diterima. Nah, itulah salah satu yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita meninggalkan rukun atau syarat sahnya sholat, maka otomatis sudah jelas itu tidak akan diterima. Misalkan belum wudu masuk sholat, selain dia berdosa dan tidak akan sah amalannya tadi. Nah, katanya ulama, kalau sudah menyempurnakan rukun-rukun atau dan syarat-syarat sahnya sholat, syarat-syaratnya sah puasa, ibadah dan yang lainnya, maka amalan tadi itu sudah bisa sempurna, sudah bisa dikerjakan. Hal yang tadi itu, ibadah yang tadi itu, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima juga.
Makanya kita selalu berdoa, ya Allah jadikanlah amalan kita amalan yang mutakabbalan. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dikatakan setiap harinya 25.000 kali beliau bersalawat, 25.000 kali beliau beristighfar, 25.000 kali beliau mengucapkan ya Allah setiap harinya. Tetapi selalu mengatakan ya Rabb ma makna amal, ya Allah aku tidak memiliki sebuah amalan. Dan seperti Al-Imam Al-Haddad yang kita selalu membaca ratibnya, Ratib Al-Haddad, Sahibul Ratib, dari masyrik sampai maghrib, di mana-mana kebanyakan pondok sudah mengamalkan Ratib Al-Haddad sebagai wiridnya, wirid malamnya. Dan alhamdulillah setiap malam Jumat kita baca di sini. Imam Al-Haddad yang dalam riwayat beliau dari awal sampai akhir sunnah Rasulullah pernah diamalkan di dalam kesehariannya Imam Haddad. Bahkan kalau ada keraguan, katanya Imam Haddad, aku keragu dalam sebuah hadis, maka aku mohon Rasulullah hadir di depan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau Imam Al-Haddad ini dalam riwayat daripada masyayikh kita menyebutkan tidak mengamalkan apapun kecuali ada di situ sunnah Rasulullah SAW. Hanya saja satu sunnah katanya, seperti panjang rambut. Panjang rambut ini di zaman Imam Haddad sudah menjadi syiarnya anak-anak nakal biasanya. Tetapi itu adalah sunnah. Jadi kalau panjang rambut diniatkan dengan sunnah, dapat pahala sunnah, meniru Rasulullah SAW. Akan tetapi Imam Haddad di zaman Imam Haddad tidak mengamalkan itu. Dalam riwayat dari para guru kita, bahkan di akhir hayatnya kepingin panjang rambutnya sampai di sini. Nah, Rasulullah pernah rambutnya panjang sampai sebahu. Imam Haddad tidak bisa mengamalkan itu, tapi dalam riwayat di akhir hayatnya Imam Haddad panjang rambutnya. Jadi semua sunnah Rasulullah pernah diamalkan di dalam kehidupannya. Ada yang pernah mendengar mengatakan Imam Haddad cuma satu sunnah Rasulullah yang aku belum pernah bisa lakukan dalam kehidupan. Apa itu? Menikahkan seorang putri yang nama Fatimah dengan yang namanya Ali. Itu adalah sunnah juga, salah satu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Imam Haddad tadi kita lihat amalannya. Bahkan dia mengatakan, Imam Haddad pernah mengatakan, aku takut amalanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, syu'urut tagsir tatmir wa syu'urut tatmir tagsir. Sesungguhnya merasa sebuah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kekurangan. Akan tetapi merasa kita kurang amalan kita, maka ini adalah sesuatu yang bisa amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga sifat tadi di dalam salat kita dapatkan bukan hanya ta'ab, bukan hanya rasa capek saja yang kita dapatkan di dalam salat kita. Jadi kita niatkan mendapatkan apa yang kita dapatkan daripada riwayat-riwayat atau hadis-hadis juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti hal-hal yang harus kita jauhi sebelum memasuki waktu sholat, seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran yang kita jelaskan minggu yang lalu, hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kita harus mengetahui apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Kalau sudah tahu apa yang kita ucapkan seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang punya yang jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dikatakan di dalam ayat yang lainnya juga makna daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa yang mun'im 'alaihim di sini
yaitu mereka-mereka para syuhada, para sholihin, para ulama. Nah, jadi kalau kita sudah di dalam sholat, makanya ada orang yang tidak mau mengikuti syuhada, para syuhada, tidak mau mengikuti para sholihin, tidak mau mengikuti para ulama, maka dia sudah mengingkari bacaannya dia di dalam sholatnya. Nah, jadi dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam ayat ini juga Imam Ghazali menyebutkan bahkan makna ghafil yang kemarin kita sebutkan, orang terkadang lalai di dalam sholatnya. Di luar sholat kadang tidak lalai, lebih lalai dia di dalam. Ada orang yang kadang mengeluh, saya baru baru mulai kembali ke jalannya Allah, tetapi di dalam sholat kok lebih jauh, lebih banyak yang dipikirkan. Di luar sholat tidak seperti itu gitu. Apa sebabnya? Bahkan ada sebuah kisah yang pernah terjadi. Di situ ada sebuah kitab sholihin dikumpulkan di kota Hadramaut, cerita-cerita yang benar-benar terjadi. Seperti ada kejadian satu orang punya toko. Jadi dia tokonya ada 3. Ada bagian sembako, ada lagi bagian yang lainnya seperti kalau alat semen bangunan, material. Ada lagi yang lain, baju-baju. 3 dia punya toko. 4 dia punya toko. Jadi ada material tadi, ada baju-baju, ada sembako, dan ada yang lain. Setiap hari dia ke pasar di tokonya, duduk dari pagi itu sampai menjelang maghrib setiap hari. Jadi dia punya penjaga di toko yang pertama, kedua, ketiga, dia kontrol saja, bolak-balik dari 4 toko tadi. Bukan 4 istri, 4 toko. Nah, jadi setelah ditegur, jadi dia sholat zuhur, sholat asarnya di tokonya sudah, tidak ke masjid. Didatangi sama satu ikhwan, satu orang yang berbelanja di situ. Oh, ini ternyata teman sekolahnya dulu masih kecil, punya toko. Iya, alhamdulillah saya di masjid, tapi tidak pernah, masjid ini dekat dari tokonya. Sholat zuhurnya di mana? Sholat asarnya di mana? Ya di sini. Tidak bisa saya tinggal di toko. Bolak-balik punya 4 toko. Terus dia datang, apa yang laku, apa yang masih kurang harus di stok lagi. Tapi hari kedua dia kepikiran, iya saya ini selama punya toko tidak pernah sholat di masjid. Pada akhirnya mulai dia sholat, begitu azan langsung sudah di masjid. Bahkan dia karena mungkin niatnya ya cuma kepingin nampak supaya ketemu lagi temannya, ndak dicari lagi gitu. Tujuannya ya cuma mau nyetor muka di masjid gitu. Dari awal selalu dia azan, sebelum datang orang-orang dia sudah di belakangnya imam. Setiap sholat sudah langsung di belakangnya imam. Dapat 1 minggu si imam ini sholat zuhur 3 rakaat salam. Sholat zuhur berapa? 4 rakaat. Si imam ini kebetulan seminggu dia sudah jadi makmum. Orang-orang sudah menganggap masya Allah dia ini, dan insya Allah Allah terima taubatnya gitu. Dan makmum semuanya merasa sudah 4 rakaat. Imamnya 3 rakaat salam. Rakaat ketiga tahiyat lagi salam. Dia sendiri bilang subhanallah. Selesai salam, nengok kanan kiri, 4 rakaat, ya 4 rakaat. Enggak, saya yakin gitu. Jadi belakang imam, saya yakin 3 rakaat. Imam juga yakin 4 rakaat kan. Dilihat makmum yang lain semua bilang 4, kecuali dia sendiri.
bilang berapa? 3 rakaat. Kok bisa katanya? Iya. Saya setiap rakaat dari minggu yang lalu gitu. Dari awal saya sholat di sini, saya hitung penghasilan toko saya yang pertama, baru dapat 3 toko. Toko yang keempat belum saya hitung di rakaat yang keempat. Jadi saya tahu, saya yakin bahwa itu adalah 3 rakaat. Nah, ini salah satu minal ghafil. Jadi dia bukan sibukkan dirinya baca Fatihah atau yang lainnya, dia sibukkan dirinya ngitung di dalam sholatnya, ngitung oh tadi ini yang laku, itu yang laku di toko yang sembako, di toko rakaat kedua toko apa namanya tadi bangunan dan yang lainnya. Rakaat ketiga antum sudah salam, belum mana hitung hasil toko yang keempat sudah salam antum. Saya yakin ini. Akhirnya sholat lagi orang. Sudah lama ngobrol baru sholat lagi. Nah, ini salah satu daripada yang disebutkan di dalam wala takun minal ghafilin. Ghazali memetik daripada surat Al-A'raf. Jadi baik itu sholat maupun puasa maupun haji, wa kadzalikal hajj, af'aluhu syagah syadidah wa fihi minal mujahadah ma yahsul bihil ilam kana al-qalb hadiran ma'a af'alihi aw lam yakun. Amma as-salah falaysa fiha illa dhikrun wa qira'atun wa ruku'un wa sujudun wa qiyamun wa qu'udun. Begitu juga orang tadi di bab yang tadi itu, kenapa kok di dalam sholat lupa itu tidak membatalkan sholat? Misalkan lupa tadi ruku atau yang lainnya. Sedangkan kalau puasa seperti apa namanya di dalam mazhab Syafi'i, di situ disebutkan kalau misalkan ada nyangkut sisa makanan di dalam sholat, nyangkut sisa apa biasanya daging atau apa nyangkut di dalam sholat, batal sholat. Kalau puasa lupa misalnya batal. Kalau lupa, kalau di dalam sholat lupa maupun tidak lupa batal sholat. Karena apa? Karena kalau sholat di situ sudah jelas di dalam sholat ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Makan, makanya kalau mengunyah atau makan di dalam sholat ada sisa makanan misalkan yang didapatkan, walaupun lupa katanya sudah keluar dari sholat, batal sholat. Kalau puasa enggak batal puasa. Syaratnya apa? Lupa. Kalau sedikit maupun banyak di dalam puasa. Tapi kalau di dalam sholat walaupun sedikit, alasannya lupa tetap batal kan? Karena apa? Karena sholat itu ada gambar, ada berdiri, ada rukuk. Kalau puasa enggak ada yang keseharian, karena biasanya orang di hari pertama, hari kedua di dalam puasa sering biasanya lupa karena kebiasaan kesehariannya apa? Makan. Nah, kalau di dalam sholat katanya ulama, di dalam sholat ini ada ruku, ada sujud. Kalau dia lupa, ini dalam sholat kalau dia lupa gitu dia apa namanya? Dia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap itu adalah batal katanya para ulama sholatnya. Fa amma dzikr fa innahu muhawarah wa munajah ma Allah azza wa jalla. Fa imma ini kita di dalam ruku, di dalam sujud, di situ seolah-olah kita hadirkan hati kita ini adalah waktu kita untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling dekatnya seorang hamba dengan sang Khalik adalah di waktu sujudnya. Kenapa kok waktu sujud? Kenapa? Karena kita harus meletakkan siapapun orangnya, mau presiden, mau jabatannya apapun, mau dia apa namanya
orang yang dekat kepada Allah atau orang soleh atau setiap semua dari orang miskin harus dia letakkan ininya di bawah di tanah, bahwa yang besar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebutkan bahwa tempat seorang hamba yang dekat kepada Sang Khalik adalah sewaktu mereka sujud. Di situ disebutkan, ya Allah, aku punya banyak salah, sehingga kehusyuan dan hadirnya hati kita di dalam salat kita hadirkan di waktu yang dekat tadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan Al-Imam Ali Sajjad, yaitu setiap harinya 1000 rakaat. Kalau sudah masuk di dalam salat maka mukanya merah memar. Ditanya sama orang, kenapa kok memar mukanya? Apakah kau tahu siapa yang akan aku hadapi? Bukan siapa-siapa yang akan teman yang akan aku hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, yang menciptakanku. Maka sama kayak satu orang ketemu sama orang yang dia takutin, pasti dia akan memar mukanya, akan ketakutan. Tatkala kita masuk di dalam sholat, Imam Ali Sajjad tadi itu seolah-olah dia kesehariannya banyak dosanya, tapi tidak diragukan dia punya sedekah, berapa sedekahnya, berapa amalannya. Nah, itu orang-orang terdahulu seperti Imam Ali Sajjad tadi itu, dia merasa hari itu dia banyak dosanya, sehingga dia masuk di dalam sholat seolah-olah dia akan dilihat amalannya belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita niatkan, kita masuk juga di dalam salat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan shal muwaddi wa sum muwaddi. Jadi kita masuk di dalam salat, yang mana salat itu kita rasakan adalah ini salat yang terakhir untuk kita. Kalau kita puasa, kita niatkan kata Rasulullah, puasa kita hari ini puasa yang terakhir, besok kita tidak temui. Seperti orang-orang terdahulu, mereka selalu untuk menghadirkan hatinya kepada Allah. Ya Allah, ini tidak ada sholat lagi setelah ini. Aku merasa ini adalah sholat terakhir bagiku. Sholat isya, belum tentu nanti kita bangun subuh masih ada nyawa kita. Nah, ini yang dianjurkan untuk menghadirkannya hati di dalam sholat. Katanya Rasulullah SAW dalam hadis tadi adalah kita harus merasa sholat kita adalah sholat yang terakhir pada saat itu. Puasa kita puasa yang terakhir yang kita lakukan. Karena berapa banyak tidak kenal muda, tidak kenal tua, akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita seperti juga yang disebutkan oleh para ulama, terkadang sesuatu hal yang kita anggap biasa itu adalah penyebab susahnya hadirnya hati kita. Nah, salah satu contoh, terkadang kita merasa kok susah bangun malam. Ternyata bukan penyebab susah bangun malam itu telat tidur, atau misalkan lupa minum obat supaya bangun, atau apa yang lainnya. Katanya ulama, salah satu penyebab orang susah bangun di malam hari adalah karena siang harinya banyak berbicara yang sia-sia. Kok berbicara yang sia-sia ini ada kaitannya dengan bangun malam? Nah, ini salah satu kekhususan daripada mereka-mereka seperti Al-Imam Al-Ghazali mengetahui hal-hal tadi itu. Sama kayak orang kedokteran, sebabnya penyakit ini adalah sesuatu yang jauh dengan hal tersebut, ternyata itu adalah penyebab daripada sakit tadi. Nah, itu salah satunya. Begitu juga hadirnya hati di dalam salat. Banyak di sini disebutkan juga, jangan sampai kita sibukkan diri kita di luar salat. Nah, dari luar salat kita sudah menyibukkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat
dengan salawat kepada Rasulullah SAW sehari. Jadi sehari yang yang ingin hatinya tenang, paling sedikit katanya ulama 1000 kali bersalawat sehari. Caranya gampang. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu kok sehari bisa dapat 25.000 kali salawat. Jadi waktu jalan bisa, waktu duduk bisa, waktu bawa mobil bisa salawat. Yang penting talafuz. Jadi seperti amalannya para sholihin membaca kalau pegang tasbih, makanya disitulah tasbih ini disunnahkan menggunakan tasbih sewaktu adhkar. Karena apa? Supaya kita tahu jumlah zikir kita berapa. Mungkin masih kurang hari itu. Itulah gunanya tasbih. Tapi katanya ulama mau salawat mau berapapun terserah, sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa kok kita dianjurkan pakai tasbih? Supaya kita tahu hari itu berapa kali kita salawat. Mungkin masih kurang, bisa kita hitung. Sama kayak orang kalau dikasih uang bayar utang, di depannya langsung dihitung, takut kurang. Kalau salawat ya seperti itu, kalau zikir juga seperti itu, zikrullah. Jadi dikatakan sunnah tadi dengan menggunakan tasbih. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan sewaktu sholat dan mau tidur itu disunnahkan dengan tangan, jumlah tangan, sehingga nanti bisa menjadi nur yaumul qiyamah. Kapan waktunya? Disunnahkan dengan menggunakan tangan waktu selesai sholat 5 waktu dan tatkala zikir Fatimiyah, yang dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah pernah minta amalan sebelum tidur, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, ini juga disunnahkan, tidak menggunakan tasbih disunahkan karena amalannya Rasulullah dan Sayyidah Fatimah dengan tangan. Tidak dalam para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan menggunakan tasbih untuk menghitung. Nah, ini digunakan untuk 3, setiap jari ini ada 3 dikali 5, 15 dikali 2 yang sebelah kiri 30, ditambah nanti 3 lagi. Nah, sehingga di dalam sebuah riwayat nanti akan menjadi nur yaumul qiyamah. Nah, sedangkan zikir-zikir yang lain dalam keseharian kita disunahkan menggunakan tasbih. Nah, ini katanya ulama salah satu juga, jikalau kita mau khusyuk, bisa hadir di dalam sholat, hati kita paling sedikit 1000 kali sehari. Ini untuk orang yang biasa. Kalau orang-orang yang mengaku thalabul ilm, penuntut ilmu, harus lebih daripada 3000 seharinya. Jadi orang yang ingin supaya gimana dibukakan ketenangan di dalam sholatnya, untuk hadir hatinya di dalam sholat, memperbanyak mengingat Allah di luar sholat terlebih dahulu. Bersolawat salah satu di zaman akhir zaman ini, maka dikatakan juga 3 hal yang harus diperbanyak. Ini disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya. Kita yang di zaman ini 3 hal yang harus kita perbanyak. Kalau yang umat yang dulu itu tidak diragukan amalannya. Kita yang sekarang ini zaman akhir ini, Al-Habib Zain masih hidup sekarang di Madinah. Ulama Syafi'iyah yang masih hidup di Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, di dalam kitabnya menyebutkan di zaman ini yang harus diperbanyak bagi kita adalah 3 hal. Yang pertama, memperbanyak salawat. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak sedekah sir. Sedekah sir. Apa itu sedekah sir? Sedekah yang tidak ada tahu kecuali orang yang kita beri saja. Ada katanya ulama, ada juga sedekah yang lebih sir lagi, lebih tertutup lagi. Orang yang kita kasih sedekah dia tidak tahu ada sedekah dia. Jadi kalau orang sedekah sir itu biasanya yang tahu, yang ngasih sama yang dikasih, dan Allah yang menyaksikan. Tapi ada lagi sedekah yang lebih sir lagi katanya ulama. Apa itu? Contohnya cuma bisa digambarkan orang yang punya toko.
punya toko sembako atau toko apa, ini bisa dilakukan sedekah yang lebih tertutup lagi. Yang tahu sedekah itu ya, dia yang memberi dan Allah yang menyaksikan. Hatta orang yang diberi pun dia tidak tahu bahwa dia dikasih sedekah, katanya ulama. Apa itu contohnya? Contohnya katanya ulama adalah satu orang punya toko, ada jual susu, ada jual yang lainnya. Nah, susu yang dia jual ini harganya 10.000 misalkan satu kali. Oh, ini baru punya anak dia, kayaknya uangnya juga pas-pasan. Nah, kita kasih harga 7.000 saja. Dia tanya berapa harganya, tapi kalau Indomaret apa sudah ada harganya di sini, tidak bisa sedekah sir tadi itu, tidak bisa kalau Alfamart, Indomaret kan. Kecuali toko kios ya, di situ tidak disebutkan harganya, tidak ada label harganya. Maka orang yang mau beli tadi ditanya berapa harganya, dia jawab 7.000, 3.000 aku sedekahkan untuk dia. Modalnya berapa? Mungkin 6.000, cuma ambil 1.000 saja, 3.000-nya sedekah. Nah, ini katanya ulama sedekah yang sir lagi, lebih tertutup lagi. Yang tahu sedekah tadi yang memberi dan Allah yang menyaksikan. Semoga kita bisa mendapatkan tiga amalan tadi seperti sholawat dan istighfar, sedekah sir. Insyaallah kita memperbanyak itu sehingga kita ditanamkan pada diri kita juga sebab daripada terbukanya hati kita untuk mendapatkan khusyuk, sifat khusyuk di dalam salat kita insyaallah taala. Wallahu a'lam. Subhanallah. Isya